Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, mengungkapkan opsi terkait pengiriman pasukan ke Ukraina. Hal ini terjadi saat Kiev masih terus berperang dengan Rusia dan mendapatkan tekanan dari pasukan Moskow di front timur. Dalam sebuah pertemuan diplomat tinggi NATO pada Selasa 3 Desember 2024, Baerbock menyatakan bahwa Berlin terbuka terhadap gagasan untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Ukraina. Meski begitu, ia menyebut tentara Jerman hanya dapat dikerahkan jika ada gencatan senjata yang nyata. Jerman sendiri merupakan anggota NATO kedua terbesar dari segi pembelanjaan militer, yang mencapai 97,7 miliar US dollar atau setara 1.549 triliun rupiah pada 2024. Negara Rhine ini juga merupakan salah satu penyokong Kiev paling kuat dalam perang melawan Rusia di wilayah Donbas dan Crimea. Pernyataan ini muncul di tengah laporan media yang menunjukkan bahwa Prancis dan Inggris telah mempertimbangkan untuk mengerahkan pasukan mereka ke Ukraina sebagai pasukan penjaga perdamaian. Baik London dan Paris menyebut niatnya adalah untuk menjaga gencatan senjata jika Rusia dan Ukraina benar-benar bernegosiasi. Pernyataan Baerbock pun kemudian memicu spekulasi luas tentang bagaimana tepatnya pengerahan semacam itu dapat terwujud. Hal ini pun membuat Kanselir Jerman Olaf Scholz bereaksi. Di depan parlemen, Scholz memperingatkan agar tidak menarik kesimpulan apapun dari pernyataan Baerbock. Ia berisi keras bahwa Baerbock sengaja mengatakan kemungkinan ini dengan istilah yang sangat samar di dalam forum NATO. Scholz kemudian mengesampingkan kemungkinan pengiriman pasukan ke Ukraina sebelum gencatan senjata abadi antara Moskow dan Kiev ditetapkan. Sementara itu, seorang pejabat tinggi NATO yang tidak menyebut nama menjelaskan kepada Radio Free Europe bahwa tujuan sebenarnya dari potensi pengerahan tersebut adalah untuk memastikan bahwa anggota NATO Eropa akan membantu Ukraina setelah Presiden terpilih AS Donald Trump menjabat pada bulan Januari. Di sisi lain, Badan Intelijen Luar Negeri Rusia telah melaporkan bahwa negara-negara barat sedang mempertimbangkan untuk mengirim sebanyak 100.000 personil yang disebut pasukan penjaga perdamaian ke Ukraina. Putin tolak damai. Presiden Rusia Vladimir Putin dilaporkan menolak isi proposal perdamaian Rusia-Ukraina yang diusulkan oleh Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump. Hal ini disampaikan langsung Taipan Rusia yang dekat dengan Putin, Konstantin Malofeyev, pada Senin. Dalam sebuah wawancara dengan Financial Times di Dubai, Malofeyev mengatakan utusan Trump untuk konflik Rusia-Ukraina, Keith Kellogg, telah membawa proposal perdamaian ke Moskow. Namun Putin menolaknya
karena banyak yang tidak dipertimbangkan dalam usulan itu, utamanya terkait masa depan Eropa. Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan Amerika dan NATO pihaknya tidak akan tinggal diam melihat Amerika dan NATO menambah personil militer di perbatasan. Putin memperingatkan operasi militer khusus ke Ukraina dalam rangka menjaga kedaulatan Rusia dan akan melakukan hal sama lagi jika kedaulatan negaranya terancam oleh pihak lain. Saya ulangi, kami tidak punya pilihan lain untuk membela diri, untuk memastikan keamanan Rusia, kecuali untuk melakukan operasi militer khusus, kata Putin dikutip Tribun Timur dari kantor berita Rusia, TASS, Kamis tanggal 17 Maret hari ini. Tribun Timur juga mengutip media resmi NATO, 140.000 tentara siaga di perbatasan NATO, sebanyak 100.000 datang dari Amerika dan 40.000 tentara NATO semua matra, Angkatan Darat, Udara dan Angkatan Laut, baik Rusia dan NATO akan mempertahankan kedaulatan masing-masing tanpa kompromi. Moscow should be in no doubt. NATO will not tolerate any attack on Allied sovereignty or territorial integrity. We have already activated our defense plans to shield the alliance, increase our readiness, and deploy troops from both sides of the Atlantic.